Kehilangan sih iya, karena menurut gue ini pemain yang tidak ada duanya. Salah satu pemain pembeda di AS Roma dan visinya cukup bagus sebagai seorang kapten dan pengatur serangan. Kalau kehilangan Pellegrini, siapa yang menggantikannya? So, Pellegrini cedera panjang. Sang kapten harus absen hingga 2022. Panik gak? Panik gak? Panik gak? Ya lumayan. Cuma menurut gua Roma adalah sebuah kesatuan tim yang sudah jadi, dalam arti sudah di apa? Bukan permainan perorangan. Ini sebuah tim yang sudah dikemas dengan baik oleh Jose Mourinho. Jadi gue rasa kehilangan iya, tapi panik enggak juga sih. Jadi menurut gua ada solusi pasti. Nah, apa solusinya? Nah, kita melihat ketika menghadapi Torino, Lorpele harus keluar di menit ke-15 kalau nggak salah. Jadi baru sebentar. Itu terjadi kepanikan, ramai gue lihat di Twitter, di sosmed kayaknya. Bagaimana keadaannya? Parah nggak? Parah nggak? Ternyata memang otot paha dan memang harus di visio. Sepertinya memang membutuhkan 30 sampai 40 hari. Oh, no. Kita hitung aja mungkin libur Natal tahun baru ya, mungkin di akhir Januari mungkin dia baru bisa bermain, atau di pertengahan Januari. Kita berharap setelah libur Natal tahun baru dia akan fit dan dia juga bisa kembali di tim nasional Italia yang sedang membutuhkan dirinya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, terus apa solusinya Bung Tio? Menurut Bung Tio, nah, kehilangan sih iya, karena menurut gue ini pemain yang tidak ada duanya. Salah satu pemain pembeda di AS Roma dan visinya cukup bagus sebagai seorang kapten dan pengatur serangan. Ada nggak seperti dia? Ada, cuman beda gayanya gitu. Jadi kalau melihat formasi yang disukai oleh saat ini 3-1-4-2 yang disukai oleh Jose Mourinho dalam 3 pertandingan terakhir, kalau kehilangan Pellegrini, siapa yang menggantikannya? Ada 3 nama sebetulnya bisa menggantikan posisi dia, ya, karena di posisi saat ini Lorenzo Pellegrini itu bermain sebagai seorang central midfielder, dikembalikan seperti halnya dia ketika bermain bagus bersama dengan Sassuolo, kemudian ditarik lagi, dibeli lagi oleh AS Roma kala itu. Nah, di Roma di era Fonseca dipasangkan menjadi seorang attacking midfielder gitu. Mau bukan posisi dia, harusnya posisi dia adalah central midfielder. Nah, di formasi 3-1-4-2 posisinya udah pas. Lorenzo Pellegrini adalah seorang central midfielder. Nah, siapa saja pengganti kalau dia cedera? Gue melihat ada 3 nama dengan catatan tapi ya. Bisa Verto, bisa Brand Cristante, bisa Zaniolo. Tergantung formasi apa dulu. Kalau formasi 3-1-4-2 tentunya Zaniolo akan bermain lebih ke free roll di belakang Tammy Abraham gitu. Nah, kalau memang formasi seperti ini dengan kembalinya Verto dan juga Bryan Cristante, gue rasa nggak masalah. Jadi yang berdampingan dengan seorang Mkhitaryan di belakang Zaniolo adalah Bryan Cristante, sedangkan Verto akan bermain sebagai posisi holding midfielder di depan 3 pemain belakang. Jadi menurut gue nggak masalah. Hanya saja memang masalah adalah ketika Mkhitaryan flop. Kalau Mkhitaryan tidak bisa mengalirkan bola, siapa yang akan mengalirkan bola? Nah, itu solusinya ada juga menurut gua. Jadi kalau misalnya Mkhitaryan flop, Zaniolo harus posisi itu. Zaniolo harus menjadi seorang playmaker. Nah, di depan Tammy Abraham bisa didampingi oleh Eldor Shomurodov gitu. Kalau kemarin menghadapi Torino, gue juga kaget ketika Lorpele keluar, yang masuk Charles Perez. Ternyata gue lihat di bangku cadangan, oh memang nggak ada Verto, nggak ada Bryan Cristante yang terkena COVID, jadi memang wajar, itu strategi dadakan. Tapi kalau dalam keadaan normal, gue nggak yakin Charles Perez di posisi itu. Charles Perez di sayap. Charles Perez itu untuk menggantikan Riz Karsdorp kalau lagi jelek gitu atau udah capek gitu. Jadi tanpa Lorpele mungkin posisinya yang menurut gua paling oke untuk Jose Mourinho dan juga AS Roma dengan kondisi seperti ini adalah posisi penjaga adalah Rui Patricio pasti. Di posisi 3 pemain belakang, Smalling, Ibanez, Mancini. Kemudian di kiri Al Sarawi, di kanan Kastrop. Nah, di tengah gue lebih suka Verto dengan Bryan Cristante dan juga Mkhitaryan. Nah, baru di depannya Tammy Abraham dengan Zaniolo gitu. Jadi itu yang paling aman dan yang paling masuk akal. Tapi kalau ternyata mau ada rotasi, mungkin Zaniolo bisa di posisi Mkhitaryan gitu. Di depannya Aldor bermain dengan Tammy Abraham.
Nah, di posisi kanan juga di Kastrup kalaupun diistirahatin nggak apa-apa bermain Charles Perez. Charles Perez toh bermain beberapa kali sampai lini belakang, sampai seperempat 8 pertandingan seperti halnya El Shaarawy. Yang gue bingung itu El Shaarawy. Main bagus sebagai seorang peran barunya ya, sebagai seorang winger atau seorang wingback. Jadi dia bisa bagus gitu, bertahan sampai seperempat, lari lagi ke depan masih konsisten memberikan umpan gitu. Justru lebih bagus daripada Rick Kastrup dalam melakukan umpan. Itu yang kerap dilakukan oleh El Shaarawy. Jadi menurut gua panik nggak? Ya nggak usah panik sih. Rugi nggak? Kehilangan nggak? Kehilangan pasti, nggak mungkin. Ada Lord Pele itu gua merasa tenang bahwa ada aliran serangan dan ada kapten juga. Meskipun kemarin dia tidak main ketika menghadapi Soria, tapi ternyata dalam video-video yang banyak terlihat di sosial media, dia memberikan banyak masukan sebagai seorang kapten di luar lapangan gitu loh. Atau ketika lagi break dia sempat bercanda, sempat memberikan. Jadi seperti memang tugas kapten dilakukan di luar lapangan gitu. Jadi gue nggak pernah meragukan peran dari Lorenzo Pellegrini. Apalagi Italia membutuhkan dia untuk lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau Roma tanpa Lord Pele, so far so good. Apalagi di no problem maksud gue. Jadi menurut Jose Mourinho juga mengatakan memang kehilangan Lord Pele, tapi gue punya tim ini sudah memiliki karakter juga, jadi dia pikir satu pemain gak akan masalah gitu. Itu sebuah pernyataan yang membuat gue lebih tenang gitu melihat pelatih Jose Mourinho mengatakan seperti itu. Jadi gitu guys, jadi menurut gue berharap aja Lord Pele akan segera pulih dan bisa kembali ke permainan terbaiknya, karena memang saat ini sistem Roma sedang dibangun oleh Jose Mourinho dengan memakai 3 pemain belakang. Jadi pertahanan lebih baik lah, tidak akan sekusut ketika bermain dengan 4 pemain belakang, justru lebih kusut. Terbukti 3 pertandingan terakhir Roma belum kebobol, tetap kesulitan lah di depannya seperti itu. Jadi gitu guys, opini gue tentang Roma tanpa Lord Pele hingga 2022 atau awal 2022. Ya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di opini dan juga tentunya review-review lainnya tentang AS Roma di T10 TV. Tio Nugroho, sign out. Tetap sehat. Bye.